Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Torsi Akbar dengan NIM 24010101023. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu dosen pengampu, Ibu Hajah Nur Hilmah MPD. Izinkan saya untuk menjelaskan atau mempresentasikan kembali tentang kitab Akhlaqul Banin dengan judul Syawahidun Wa'idhatun. Sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan materi ini. Namun saya di sini ingin menjelaskan kembali dengan tujuan untuk mengerjakan ulangan akhir semester yang disuruh oleh Ibu Hajah Nur Hilmah MPD. Baik, tanpa berlama-lama, saya akan masuk ke materi pertama. Masuk ke materi yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Adafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan kafiran fa amara lahu bisyatin fahulibat fasyariba hilabiha thumma ukhra fasyaribahu thumma ukhra fasyaribahu hatta syariba halaba sab'i syiyah thumma innahu asbaha fa aslam fa amara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyatin fasyariba hilabaha thumma amara bi ukhra falam yastatimmaha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu yashrabu fi ma'in wahidin wal kafiru yashrabu fi sab'ati am'a'a. Rawahul Muslim. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima tamu seorang laki-laki yang kafir, lalu menyuruh memerah susu seekor kambing dan tamu itu meminum susunya. Kemudian beliau menyuruh memerah susu dari kambing lain dan orang itu meminumnya hingga minum susu dari 7 ekor kambing. Kemudian pada waktu pagi dia masuk Islam. Maka Rasulullah menyuruh memerah susu seekor kambing, lalu orang itu minum air susunya. Kemudian beliau menyuruh memerah susu seekor kambing lainnya, namun orang itu tidak menghabiskannya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang mukmin itu minum dalam 1 usus, sedangkan orang kafir minum dalam 7 usus. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi kita masuk ke penjelasan. Hadis ini simbol moderasi dalam makan. Islam mengajarkan agar makan secukupnya, tidak berlebihan atau 1 usus. Maksudnya secukupnya untuk hidup. 7 usus maksudnya kerakusan, sifat tidak pernah puas, dan hilangnya keberkahan. Nah, jadi dari pernyataan tadi dapat kita pahami bahwa orang mukmin dan orang kafir itu sangat jauh berbeda. Yang dimana di dalam hadis tadi terdapat berupa perumpamaan, yaitu orang mukmin minum dalam 1 usus, sedangkan orang kafir minum dalam 7 usus. Makan atau minum dalam 7 usus. Nah, dari situ saja kita dapat menilai bahwa orang mukmin dan orang kafir itu sangat berbeda. Orang mukmin pasti tidak rakus, sederhana, dan orang kafir justru kebalikannya. Dia pasti sangat rakus, dia sangat haus dengan harta, dia sangat haus dengan makanan dan minumannya. Nah, berbeda dengan orang mukmin. Kalau orang mukmin, dia pasti akan merasa sederhana, akan merasa cukup. Nah, jadi disitulah letak perumpamaan tadi bahwa orang mukmin makan dan minum dalam 1 usus, sedangkan orang kafir makan dan minum dalam 7 usus. Lalu bukan soal usus sungguhan nih. Usus orang mukmin dan orang kafir sama secara fisik. Yang dimaksud di sini adalah perumpamaan. Orang makan secukupnya karena ia sadar makan hanya untuk bertahan hidup dan beribadah. Hatinya tenang, tidak rakus untuk bertahan hidup dan beribadah. Sedangkan orang kafir makan berlebihan karena ia tidak ingat Allah, hidupnya mengejar hawa nafsu sehingga makan minum jadi tujuan utama, meskipun banyak tetap merasa kurang. Nah, jadi yang saya bacakan tadi untuk memperkuat pernyataan yang saya berikan di awal tadi bahwa orang mukmin itu sangat jauh dengan orang kafir, bahwa orang mukmin pasti dia tuh sederhana, bukan cepat merasa puas, tapi dia akan merasa tidak rakus, tidak gampang untuk terbawa suasana untuk melebih-lebihkan lah untuk mencari harta misalnya. Nah, disitulah letak dari perbedaan orang mukmin dan orang kafir tadi, bahwa orang mukmin itu pasti dia akan
kuat dalam ibadahnya, tidak merasa rakus. Sedangkan orang kafir dia akan tidak merasa puas sampai walaupun hartanya banyak, walaupun makanannya banyak, maka di dalam hatinya akan tidak ada merasa kepuasan walaupun kita yang sebagai orang mukmin atau orang muslim tuh melihat wah itu tuh banyak benar kayak itu. Nah, tapi yang dirasakan oleh orang kafir tadi dia tidak merasa puas, dia ingin tambah secara terus-menerus. Nah, itulah perbedaan dari orang kafir dan orang mukmin. Baik, kita lanjut ke materi yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Hukiya anna sayyidana Umar ibni Abdul Aziz ra'a waladan lahu yawma 'idin wa 'alaihi qamisun khalikun fabaka faqala ma yubkika. Faqala lahu ya bunayya akhsha ayyan kasira qalbuka fi yaumil 'id idza raqasiya sibyanu bihadzal qamis al-khaliqi. Faqala innama yankasiru qalbu man a'damallah ridahu aw aqqa ummahu wa abahu wa inni la arju ayyakunallah radiyan anni biridaka. Fabaka sayyiduna Umar wa dhammahu ilaihi wa da'alahu radhiyallahu anhuma. Artinya, diceritakan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz melihat anaknya pada hari raya memakai baju yang sudah usang. Maka dia menangis, lalu anaknya bertanya, "Kenapa ayah menangis?" Beliau berkata, "Hai anakku, aku khawatir hatimu sedih di hari raya. Apabila anak-anak melihatmu dengan baju yang usang ini, maka berkatalah anak itu, sesungguhnya yang sedih hanyalah hati orang yang tidak mendapat ridha Allah atau mendurhakai ibu dan ayahnya. Sungguh aku berharap Allah ridho kepadaku sebab ridhomu." Maka nangislah Sayyidina Umar dan memeluk serta mendoakannya. Nah, jadi masuk ke penjelasan. Kesederhanaan lebih mulia daripada kemewahan. Baju baru bukan ukuran kebahagiaan di hari raya. Yang penting adalah hati yang ridho dan dekat dengan Allah. Anak soleh bisa menenangkan orang tuanya. Biasanya orang tua menasihati anak, tapi di sini anaklah yang mengingatkan ayahnya agar tidak terlalu khawatir dengan hal duniawi. Ridha Allah terkait dengan ridha orang tua. Anak Umar paham kebahagiaan sejati adalah jika ridha Allah kepada melalui keridhaan ayahnya. Nah, jadi dari penjelasan tadi dapat kita ambil bahwa kesederhanaan itu lebih mulia kepada kemewahan. Karena sejatinya bahwa ridha Allah lah yang paling penting. Karena kalau orang tua itu sudah ridho dengan kita, maka ridha Allah akan mengikutinya, seperti yang dikatakan pada hadis Nabi, yaitu ridha orang tua termasuk dengan ridha Allah juga. Nah, jadi kita harus berbakti untuk mendapatkan ridha Allah tersebut. Nah, jadi dapat kita tarik nih bahwa kesederhanaan tuh lebih mulia daripada kemewahan, dan yang paling penting kita harus mendapatkan ridha Allah melalui ridha orang tua. Nah, lalu jadi bersyukurlah apa yang diberikan Allah kepada kita di dunia, karena hanya bersifat duniawi. Yang paling penting kita berikhtiar untuk mendapatkan ridha Allah, terutama ridha orang tua kita. Dari kisah ini juga kita dapat memetik banyak pelajaran bahwa akhlak bukan dilihat dari gaya penampilan, tetapi dilihat dari hati yang tulus dan taat pada perintah-perintah Allah. Nah, lalu dalam hadis tadi juga menjelaskan bahwa penampilan bukan segalanya. Penampilan bukan ajang untuk kita menunjukkan sesuatu yang mewah, menunjukkan sesuatu yang bisa menampilkan sifat kita menjadi lebih baik. Nah, penampilan hanya penampilan yang di mata saja. Sejatinya sikap kita atau perilaku kitalah yang bisa membawa kita kepada kebaikan atau penampilan yang bagus di masa depan nanti, contohnya. Nah, jadi kita harus bersyukur apa yang diberikan Allah. Kita harus berikhtiar untuk mendapatkan ridha Allah, yaitu melalui ridha orang tua. Baik, dari penjelasan materi kedua tadi, maka berakhir pula penjelasan atau presentasi yang saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata, kesalahan penjelasan, mohon dimaafkan. Kita di sini sama-sama belajar. Saya Muhammad Tirasy Akbar pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.